Nah, saudara sekalian, beberapa belakangan ini kita terus menggali kitab Yakobus, saudara sekalian ya. Kitab Yakobus itu adalah kitab yang sangat indah, sangat praktikal buat kehidupan kita sehari-hari, sehingga ketika kita membaca, kita merenungkan, maka kita dengan mudah sekali mengerti apa maksud dari kitab tersebut. Saudara sekalian, hari ini kita akan bahas tentang submit to God, yaitu tunduk kepada Allah. Kita sering mendengar kata tentang tunduk kepada Allah, tetapi maksudnya apa sih tunduk kepada Allah, saudara ya? Tetapi sebelum itu saya akan menuntun saudara untuk merecall, ya, untuk mengingat kembali pembahasan-pembahasan kita 3 minggu ke belakang, yaitu tentang 2 minggu ke belakang maksud saya. Jadi saudara sekalian, sebenarnya di ayat-ayat 2 minggu ke belakang itu adalah membicarakan tentang pertengkaran di dalam komunitas Kristen. Ya, saudara sekalian, konflik, pertengkaran itu tidak hanya terjadi di rumah, tetapi juga beberapa kali terjadi di gereja. Untuk itu Yakobus menasehatkan kepada jemaat dan pemimpin gereja, ayo kita sebagai anak Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kita jangan konflik, kita jangan bertengkar. Dan saudara, kalau saudara masih ingat, Pastor Grace udah panjang lebar menjelaskan tentang dosa karena lidah. Jadi penyebab pertengkaran di dalam komunitas Tuhan ataupun di rumah tangga saudara, itu adalah karena lidah kita yang tidak bisa dikendalikan, saudara. Lalu yang kedua, minggu lalu kita juga sudah mendengar penjelasan tentang perbedaan antara hikmat dunia dan hikmat surgawi. Kalau hikmat dunia itu isinya pertengkaran terus saudara ya, iri hati terus. Tetapi hikmat surgawi itu adalah pertama-tama murni, saudara. Jadi saudara kalau datang ke rumah Tuhan, saudara melayani, saudara mempunyai pasangan suami atau istri, saudara harus mempunyai hati yang murni. Lalu saat ini saudara kita akan bahas tentang hawa nafsu dan tentang tunduk kepada Allah. Nah saudara sekalian, sebelum itu mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka firman kita, saudara bisa lihat dari iPhone saudara, dari tab saudara. Kita akan baca Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca ayat yang pertama dan saudara sekalian akan baca ayat yang ke-2 dan seterusnya sampai ayat yang ke-10 saudara ya. Oke, untuk minggu ini saya sengaja tidak tampilkan ayatnya di depan supaya saudara bisa hafal Alkitab, ayat dan lain sebagainya. Jangan-jangan saudara punya Alkitab di tab atau di iPhone saudara, tapi saudara nggak tahu, oh Yakobus yang mana ya, oh Matius yang mana ya. Nah sekarang saudara belajar ya, jadi kiri kanan kalau misalnya ada temannya yang lagi kesulitan, saudara bantu, ini loh Yakobus, ini loh Matius ya. Oke, Yakobus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, saya baca bagian ganjil dan saudara silakan baca yang genap. Hawa nafsu dan persahabatan, sudah dapat saudara sekalian? Oke ya. Baik, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu.
Sadarilah kemalanganmu, berduka cita, dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Nah saudara sekalian, kalau misalnya saudara perhatikan tadi firman yang kita sudah baca, itu ada saat di dalam ayat pertama itu jelas bahwa penyebab semua pertikaian dan pertengkaran itu adalah hawa nafsu saudara sekalian. Nah saudara, kalau misalnya saudara yang memiliki kitab bahasa Inggris, kata hawa nafsu, kata hedon itu adalah berasal dari passion saudara sekalian. Jadi kalau kata hedon itu adalah bentuk dari bahasa Yunaninya. Hedon itu adalah maksudnya satu kepuasan nafsu fisik yang negatif, saudara. Dan bertujuan memuaskan kenikmatan diri yang akhirnya mengorbankan dirimu sendiri dan mengorbankan orang lain. Nah jadi saudara sekalian, ini adalah satu titik berat yang disampaikan oleh Yakobus. Ingat nih, sumber pertikaian kamu di gereja, di rumah tangga, di antara teman kamu adalah hawa nafsu ini saudara. Yaitu kesenangan pribadi kamu yang sifatnya adalah sebelah pihak dan tidak memuliakan Tuhan. Nah saudara sekalian, suatu kali ada suami istri saudara ya. Mereka lagi duduk santai pagi-pagi di meja makan saudara. Lalu tiba-tiba si istri bicara begini kepada suaminya. Pak, ya, semalam saya mimpi aneh loh. Oh ya, mimpi apa kata Pak istri suaminya. Saya mimpi waktu saya mimpi di dalam mimpi itu saya mengenakan kalung berlian yang begitu indah. Lalu selain mengenakan kalung yang begitu indah, anting intan yang begitu indah sekali. Lalu saya juga mengenakan gelang yang begitu cakep sekali, berkilau Pak. Itu artinya apa ya Pak? Nah suami-suami udah bisa tebak ya, itu artinya apa? Lalu suami yang bijak biasanya tidak langsung melarang saudara sekalian ya. Lalu si suaminya bilang begini, oh saya tahu apa maksud kamu. Kamu akan mendapatkan itu semua, tunggu di hari ulang tahun kamu. Ulang tahunnya 2 hari lagi saudara sekalian. Lalu istrinya senang gak? Wah senang dong, karena suaminya sudah menjanjikan bukan? Lalu setelah 2 hari saudara, sebagai suami yang baik pasti diajak makan dulu bukan? Lalu diajak makan, enak ya, sudah selesai ada hidangan penutup, I love you, my wife, happy birthday. Lalu saudara sekalian si suami ini memberikan satu kado. Ya, satu kado ya ukurannya segini saudara sekalian. Cukup berat loh. Lalu dikasih ke istrinya. Lalu istrinya bilang, wah kayaknya mimpi saya menjadi kenyataan nih. Ya kan kalau kalung kan kardusnya kurang lebih satu gini ya saudara ya. Lalu pas dibuka, saudara tebak isinya apa? Isinya adalah buku menafsirkan mimpi. Nah saudara sekalian, kadang-kadang keinginan kita yang ada di dalam hidup kita itu adalah sifatnya hawa nafsu saudara ya. Nah hawa nafsu atau hedon, kita suka menggunakan kata hedon bukan di dalam kehidupan, lu mah hedon lu, oh kamu mah hedon lu dan sebagainya. Hedon itu adalah satu kesenangan pribadi saudara sekalian. Nah Alkitab mengajarkan kepada kita, khususnya Galatia 5 ayat 17, di dalam hidup kita itu sebenarnya ada pertengkaran. Di dalam diri kita nih saudara. Jadi ada satu kekuatan yang saling beradu. Kalau menurut Galatia 5 ayat 17, yaitu pertengkaran antara keinginan daging dan keinginan roh. Jadi mereka berperang terus nih, hawa nafsu dunia dan juga perintah Tuhan. Sehingga hidup kita bergejolak terus seperti ada 2 kuda yang saling berperang di dalam hati kita. Tetapi saudara sekalian, di kitab Yakobus itu ngomongnya beda loh. Kalau misalnya saudara tadi perhatikan, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang berjuang di dalam tubuhmu? Artinya apa saudara sekalian? Ketika kita sebagai anak Tuhan, sebenarnya hidup kita, hati kita, itu ada hawa nafsu yang saling berjuang saudara. Jadi bukan lagi keinginan daging dan keinginan perintah Tuhan,
Tetapi sebenarnya adalah keinginan daging melawan keinginan daging, dia berjuang terus. Contohnya apa saudara sekalian? Kalau misalnya kita sebagai anak muda atau yang belum menikah, kita suka berperang ya dalam hati kita, saudara ingin membela pacar kamu atau saudara belajar. Saudara biasanya gimana? Pilih pacar atau pilih belajar? Hah? Ayo ngaku, nggak apa-apa kok. Ya. Nah saudara, sebenarnya setiap keinginan-keinginan hawa nafsu kita yang di dalam hati kita ini terus bertempur nih saudara sekalian. Lalu yang kedua, hawa nafsu itu bisa menciptakan pertengkaran dengan orang lain. Kalau misalnya saudara hawa nafsunya adalah pengen punya mobil baru, lalu kemudian saudara lihat bahwa tetangga saudara, teman gereja kamu sudah punya BMW seri yang terbaru. Lalu karena hawa nafsu kamu, saya harus memiliki BMW terbaru itu. Nggak ada yang punya BMW kan ya? Oke, tersinggung lagi. Ya, harus punya BMW yang paling terbaru. Wah, lalu saudara kan ada hawa nafsu nih saudara ya. Saudara mulai ngiri. Saudara mulai sebel sama orang itu. Kenapa? Karena saudara punya hawa nafsu yang tidak terpuaskan, saudara sekalian. Jadi hawa nafsu itu bisa mendorong dan memimpin kita kepada iri hati, sehingga waktu iri hati itu kita buahi terus, ya matang di dalam hati kita, maka itu akan membuat satu pertikaian dan pertengkaran di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Pertengkaran dengan orang lain. Lalu yang ketiga saudara sekalian, yang ketiga ini adalah hawa nafsu itu bisa menciptakan hidup kita itu bermusuhan dengan Allah. Wah, ini saudara baru dengar nih ya. Jadi setiap keinginan negatif, keinginan yang jahat yang terus bergejolak di dalam hidup kita itu bisa menciptakan kita bermusuhan dengan Allah. Nah saudara sekalian, tadi kita lihat bahwa ketika seorang anak Tuhan itu tidak berdoa, maka hubungan kita dengan Tuhan maka akan semakin tidak baik. Saudara, waktu kita tidak berdoa, maka hubungan dan relasi kita sama Tuhan dengan baik. Jangankan hubungan kita sama Tuhan. Saudara kalau misalnya punya teman, kalau misalnya tadi saudara baik dan tiba-tiba vakum, tidak berbicara, apa yang terjadi? Pertama saudara mulai salah sangka kan? Oh kenapa ya dia udah ngechat saya lagi ya? Lalu kemudian saudara berpikiran buruk, oh jangan-jangan saya ditinggalin nih sebagai teman. Lalu kemudian saudara mulai cari teman yang lain, wah akhirnya mulai dah segala dosa, segala hal itu berkecamuk di dalam hatimu. Nah sama saudara sekalian, ketika Yakobus mengatakan hawa nafsu yang memimpin hidup kita itu akan membuat kita tidak berdoa. Kenapa? Karena kita udah lupa dengan Tuhan saudara sekalian. Hidup kita itu dipuaskan dengan kehidupan dan kenikmatan dunia. Sehingga kita tidak berdoa. Saudara sekalian, tidak berdoa itu akan membuat hidup kita itu tidak semakin dekat dengan Tuhan. Lalu kedua, kenapa hawa nafsu itu memimpin kita bermusuhan dengan Allah? Karena saudara sekalian, hawa nafsu itu memimpin motivasi kita untuk berdoa dengan cara yang salah, saudara sekalian. Kalau misalnya kita berdoa, kita sebel dan tidak suka sama satu orang, si A, lalu kemudian kita berdoanya adalah minta kepada Tuhan, Tuhan hukum si A, hukum si B, hukum si C. Doanya kurang tepat saudara sekalian. Kenapa? Karena kita seharusnya mengasihi orang-orang yang Tuhan kasih terhadap diri kita. Oleh sebab itu ketika kita berdoa dengan motivasi yang salah, maka doa kita itu pasti tidak dijawab dengan Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Waktu doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, maka hati kita mulai kesel. Aduh, ini Tuhan kok yang harusnya menjawab segala doa saya, tetapi kali ini kok Tuhan tidak menjawab doa saya ya. Sehingga saudara sekalian, kamu memikirkan Allah yang sesuai dengan ukuran kamu, tetapi engkau tidak memandang bahwa Tuhan sesuai dengan standarnya Tuhan. Lalu yang ketiga saudara sekalian, kenapa hawa nafsu itu bisa memimpin kita kepada bermusuhan dengan Allah? Karena begini, karena waktu kita melakukan hal-hal yang sifatnya hawa nafsu, keinginan pribadi kita, maka Yakobus mengatakan kita ini sebenarnya menjadi sahabat dunia. Saudara sekalian,
Tentu saja firman Tuhan, Mazmur mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan dengan orang fasik, duduk dengan orang fasik, berdiri dengan orang fasik. Artinya apa? Artinya ketika kamu memiliki teman yang menghancurkan kamu, kamu bersahabat dengan dia, maka engkau akan jauh dari Tuhan, saudara sekalian. Tetapi sebaliknya, jika engkau mempunyai seorang sahabat, seorang teman yang mengasihi kamu, memimpin kamu, membawa kerohanian kamu semakin tinggi bersama dengan Tuhan, maka engkau akan bertumbuh dengan Tuhan. Untuk itu, jika hati kita bersahabat dengan dunia, dengan cara menuruti hawa nafsu kita, maka kita menjadi sahabat dunia ini, saudara sekalian. Matius 6 ayat 24 mengatakan, hatimu itu tidak bisa memiliki dua tuan. Jika kamu hati kamu memiliki dua Tuhan, dua master yang ada di dalam hidupmu, maka engkau akan mengasihi yang satu, maka engkau akan membenci yang satu. Sehingga saudara sekalian, ketika kita menuruti hawa nafsu kita terus memelihara hawa nafsu kita, saudara sekalian, maka sudah otomatis hidup kita itu akan bersahabat dengan dunia. Dan ini akan menjadi musuh Allah. Nah, saudara sekalian, kesimpulannya adalah begini, orang yang memuaskan hawa nafsu, Yakobus mengatakan adalah orang yang tidak setia. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya itu adulterous, orang yang berzina, saudara sekalian. Saudara ingat Alkitab mengatakan bahwa gereja Tuhan itu adalah pengantin wanita. Dan Tuhan sendiri yang akan menjemput kita nanti kedua kali, saudara sekalian, dibilang sebagai pengantin pria. Ketika gereja Tuhan bersahabat dengan dunia dan kita tidak malah mendekat hidup kita kepada Tuhan, maka kita sudah tidak setia, saudara sekalian. Kita dianggap berzina di hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, mari kita coba berpikir sebentar, apakah hati kita selama ini tidak setia kepada Tuhan? Lalu saudara ingat, orang yang memuaskan hawa nafsu, dia adalah orang yang juga bersahabat dengan dunia, saudara sekalian. Lalu yang ketiga, kita adalah menjadi musuh Allah. Nah, saudara sekalian, jadi bagaimana dong? Ya, kita ini adalah musuh Allah. Ya, waktu kita memelihara hawa nafsu kita menjadi musuh Allah. Tetapi kenapa hati kita yang mempunyai hawa nafsu, Tuhan itu enggak suka, saudara sekalian? Karena ini jawabannya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu, saudara sekalian. Saudara ingat ya, Tuhan itu adalah the jealous God. Di dalam kitab Ulangan 32 ayat 16, saudara sekalian, di situ ada kalimat begini, mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing, saudara sekalian. Jadi Tuhan itu sangat cemburu ketika hati kita bersahabat dengan dunia ini, saudara sekalian. Dan seharusnya hati kita ini berpaut dan sepenuhnya diberikan kepada Tuhan. Tuhan dengan cemburu merindukan pengabdian roh kita yang Dia taruh di dalam hidup kita. Nah, saudara sekalian, apa di dalam kelakuan kita yang membuat Tuhan itu cemburu, saudara sekalian? Saudara, coba saya kasih kuis, saudara sekalian ya. Tanggal 31 Oktober itu ada hari apa, saudara? Hah? Halloween dan? Saudara sekalian, tanggal 31 Oktober itu ada 2 hari besar. Ada yang ulang tahun 31 Oktober? 31 Oktober itu adalah 2 hari besar, saudara sekalian. Pertama hari Halloween, kedua adalah hari reformasi. Ada yang pernah dengar hari reformasi? Nggak pernah ada ya? Reformation Day. Saudara sekalian, ketika kita mencondongkan hati kita melakukan praktek Halloween, itu adalah satu hal yang mendukakan Tuhan. Kenapa, saudara sekalian? Saudara pernah gali nggak apa itu Halloween? Kalau saudara tahu ini, sejak saya tahu ini dari awal, saya tidak pernah lagi melakukan praktek Halloween. Saudara sekalian, Halloween itu dimulai dari orang Eropa Celtic di zaman kuno, saudara sekalian. Jadi di Eropa itu ada 4 musim seperti kita, lalu biasa di musim summer mereka mulai mengumpulkan panen.
Jadi bagi mereka setelah hari panen selesai, tanggal 31 Oktober, dan masuk ke musim dingin, saudara sekalian, itu artinya adalah Tuhan itu sudah berhenti bekerja dan setan-setan itu akan masuk di dalam kehidupan mereka. Dan sehingga di dalam tanggal 31 Januari itu adalah ada satu garis yang sangat tipis antara dunia yang real dengan dunia yang roh. Sehingga di dalam garis yang tipis ini, menurut kepercayaan mereka, maka roh-roh jahat itu akan masuk dan mencari orang-orang yang dapat dia rasuki, saudara. Lalu ketika orang-orang Celtic ini memiliki pemahaman demikian, maka mereka menyamarkan dirinya itu seperti setan. Dia memakai kulit binatang, lalu dia melukiskan mukanya dengan yang serem-serem, saudara sekalian. Lalu mereka mendirikan api unggun, lalu dia mengorbankan darah binatang dan melakukan satu upacara, saudara. Dengan demikian mereka menganggap waktu mereka menyamarkan dirinya seperti setan, maka setan itu tidak akan masuk di dalam hidupnya. Salah apa benar? Salah, saudara sekalian. Kamu itu udah hidup ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup kamu sudah komplit, saudara sekalian. Kamu tidak butuh menyamar sebagai setan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu ada di dalam hati kamu. Jadi saudara sekalian, ketika engkau bersama-sama merayakan Halloween, saudara, jangan membuat Tuhan itu cemburu, saudara sekalian. Dia pengen hati kamu sepenuhnya. Jadi jangan membuat Tuhan itu marah, Roh Kudus itu berduka dengan apa yang kita lakukan pada hari Halloween. Tetapi saudara sekalian, di tanggal yang sama itu adalah Reformation Day. Reformation Day itu adalah ketika Martin Luther, dia menegakkan kebenaran dengan cara memprotes ajaran gereja pada waktu itu yang salah. Jadi pada waktu itu Martin Luther menegakkan ajaran Alkitab dan dia memantek 95 dalil yang berisikan dengan kebenaran-kebenaran yang setiap anak Tuhan lakukan. Nah saudara sekalian, tahu nggak saudara, pada tanggal 31 Oktober itu adalah hari yang besar bagi orang Kristen. Kenapa? Karena pada waktu itu semua Alkitab itu dicetak dalam bahasa Latin. Sehingga setiap orang yang pada waktu itu datang tidak mengerti bahasa Latin. Ya orang Jerman mana ngerti bahasa Latin bukan? Sehingga untuk mengerti dan menafsirkan Alkitab itu hanya imam, hanya priest yang bisa lakukan itu. Lalu Martin Luther itu membongkar ini semua saudara sekalian. Lalu dia kemudian membuat satu alat cetak di mana Alkitab yang bahasa Latin dia tulis satu persatu diterjemahkan ke bahasa Jerman. Sehingga dari bahasa Jerman ini orang mulai berpikir akan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, di dalam hari reformasi di Martin Luther itu ada 5 solas. Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Sola Christo, Sola Deo Gloria. Ayo ikut sama-sama. Apa? 1, Sola Scriptura. 2, Sola Fide. 3, Sola Gratia. 4, Sola Christo. 5, Sola Deo Gloria. Sola Scriptura artinya apa saudara sekalian? Hanya the Bible, the word of God. Yang kedua adalah sola fide, hanya iman kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Bukan perbuatan baik, bukan kegiatan-kegiatan ritual, no. Dan sola gratia, hanya anugerah kepada Tuhan yang menolong hidup kita. Karena belas kasihan Tuhan maka kita diselamatkan. Sola Christo, hanya Yesus Kristus yang dapat membawa kita kepada keselamatan dan kepada Bapa. Hanya sola Deo Gloria, hanya kepada kemuliaan bagi nama Tuhan, hidup kita dipersembahkan. Wah indah kan saudara sekalian, kenapa kalian ingatnya itu hanya Halloween saudara? Seharusnya hidup orang Kristen itu harus bersandar dan tegak kepada kebenaran firman Tuhan. Bertobat ya saudara ya, yang udah ikut ya udah, it's okay. Sekarang saudara bertobat, jangan membuat Allah itu cemburu. Nah saudara sekalian, kita balik lagi bahwa hawa nafsu itu membuat kita itu menjadi musuh Allah. Tetapi ingat bahwa Tuhan itu dengan kebaikannya saudara sekalian, dan dia Allah cemburu, dia itu menginginkan hati kita sepenuhnya untuk dia. Nah saudara sekalian, jadi gimana dong? Kita menjadi musuh Allah,
Ya kan? Kita juga hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Gimana caranya supaya kita itu bisa menyenangkan hati Tuhan? Ini saudara sekalian. Di dalam pasal ayat yang kelima, itu dalam bahasa Inggrisnya sangat clear. Ya. He gives more grace. Ya. Indah sekali saudara sekalian. He give more grace. Saudara sekalian, ketika saudara membaca Alkitab, lalu saudara membaca satu perikop saudara, kalau misalnya di atasnya itu ngomong soal kejahatan manusia, lalu ada satu kalimat yang mengalihkan, ada kata tetapi, itu artinya kalimat pengharapan saudara sekalian. Tetapi Tuhan itu memberikan anugerah yang lebih. Artinya apa? Ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara bertobat dan percaya kepada Dia, saudara sudah sungguh-sungguh percaya kepada Dia dan saudara bertobat, maka itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi hidup kita gonjang-ganjing saudara sekalian ya. Kita hidup kita itu banyak tekanan, lalu banyak godaan sehingga kita mudah jatuh. Tetapi saudara sekalian, kita sebagai anak Tuhan, Tuhan itu tidak akan tinggalkan kita. Kenapa? Karena anugerah Tuhan itu diberikan kepada kita lebih, saudara sekalian. Artinya apa? Waktu Allah memberikan kita kasih karunia, itu supaya kita menjadi rendah hati, saudara sekalian. Dan ketika kasih karunia itu ada di dalam hidup kita, anugerah itu di dalam hidup kita, dan ketika kita menjadi rendah hati, saudara sekalian, kita itu tidak akan gampang menjadi iri hati. Kita tidak akan gampang terseret dengan hawa nafsu dunia. Pernahkah saudara mengalami satu transformasi hidup? Tadinya saudara menjadi seorang yang sangat pemarah, saudara menjadi orang yang sangat iri hati, tetapi karena saudara di-touch sama anugerah Tuhan, saudara di-touch dengan kuasa Roh Kudus, rasa marah dan iri hati itu mulai hilang dalam hidupmu. Pernah saudara sekalian? Itu adalah anugerah Tuhan saudara. Dan ketika kita hidup di dalam anugerah Tuhan, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara sekalian lanjut. Lalu di dalam ayat yang 5 sampai ayat yang ke-10 saudara sekalian, di situ dikatakan seperti tema kita adalah tunduk kepada Allah. Nah kenapa Yakobus itu memberikan perintah dari ayat 1 sampai ayat yang ke-4 sampai ke-5, itu mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu dan anugerah Tuhan itu lebih dalam hidup kita. Begini saudara sekalian, ketika kita mau tunduk kepada Tuhan, itu artinya kita itu harus siap melepaskan hak dan kepentingan hidup kita di hadapan Tuhan. There is not you. Ketika kita tunduk di hadapan Tuhan, maka di hidup kita tuh tidak ada me lagi. Tidak ada diri kita lagi saudara sekalian. Kita buang segala hak kita dan kehebatan kita dan kepintaran kita. Dan untuk itu saudara-saudara perlu di-touch oleh anugerah Tuhan yang lebih. Supaya saudara bisa rendah hati. Nah saudara sekalian, ketika saudara bisa tunduk kepada Tuhan, saudara bisa melepaskan semua kehebatanmu, maka siaplah saudara untuk menerima satu terobosan rohani yang Tuhan sedang mau sediakan untuk saudara. Apa saudara sekalian ini saudara? Melawan iblis saudara sekalian. Firman Tuhan menjanjikan ketika kita melawan iblis, maka iblis itu akan lari daripadamu. Saudara confused kan kenapa melawan iblis? Saya keluarin gambar ini. Nah saudara sekalian, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan, saya kaget saudara. Saya baru kali ini mendengar binatang ini saudara. Nama binatang ini adalah lama. Ya, jadi lama ini yang putih yang tinggi itu saudara sekalian ya. Nah jadi ada satu problem yang dialami oleh peternak-peternak dari Montana Selatan. Ya, Montana itu daerah yang tandus yang biasa dibuat peternakan saudara sekalian. Dan mereka itu punya problem adalah setiap tahun itu 50 domba mereka dimakan oleh coyote. Atau coyote anjing apa tuh? Anjing liar ya. Ya, anjing liar coyote. Lalu semua peternak sudah melakukan segala cara. Mereka sudah mensemprot bau-bau yang enggak enak, sudah memasang pagar listrik, sudah bikin orang-orangan supaya coyote-nya kabur, tapi tidak berhasil saudara sekalian. Sampai peternaknya itu pun tidur bersama dengan domba.
tetap tidak ada solusi. Dan satu kali binatang ini muncul, saudara. Ya, binatang ini namanya lama, saudara sekalian. Dan lama ini dia itu adalah jenis binatang yang agresif. Dan dia adalah tipe binatang yang setia. Mukanya cute-cute, saudara sekalian ya. Tetapi kalau dia sedang menghadapi serangan dari coyote, mukanya jadi serem, saudara. Saudara pernah ketemu orang yang cute tiba-tiba mukanya jadi serem? Pernah nggak, saudara? Coba lihat pacar kamu, pasangan kamu, itu cute kan? Kalau lagi ini serem kan? Bercanda, saudara ya. Nah, nah saudara sekalian, yang suami istri ngerti maksud saya. Saudara sekalian, mau ngomong apa dia lupa dah tuh. Nah saudara sekalian, si lama ini ketika dia melihat satu serangan, maka dia itu kepalanya yang tadinya tunduk, saudara sekalian, dia langsung tegak. Dan mata dia langsung straight kepada coyote yang akan menerkam domba-dombanya. Dan kalau coyote itu udah mulai melihat satu kesempatan untuk menerkam domba-domba ini, maka si lama ini langsung menghampirinya, ditendang sama digigit, saudara sekalian. Lama ini kan tinggi, saudara. Jadi coyote takut, saudara sekalian. Nah sama, saudara, waktu kita hidup di dalam dunia ini, saudara sekalian, kita itu punya satu power yang diberikan oleh Tuhan bagi saudara yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang saudara sudah mempunyai Roh Kudus di dalam hidupmu, yaitu melawan iblis. Saudara ingat ya, iblis itu sudah ditaklukkan di bawah kayu salib. Jadi kuasa setan itu tidak ada powernya lagi, saudara, dan kita bisa melawan. Sehingga saudara, ketika kita melawan iblis, maka firman Tuhan Yakobus katakan, maka iblis itu akan lari. Bagaimana kita cara melawannya? 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah iblis dengan iman. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hidupmu sungguh-sungguh bergaul bersama dengan Tuhan, maka iman itu akan terlatih dan akan semakin matang di dalam hatimu. Lalu di kalimat kedua, di Efesus 6 ayat 14 dikatakan, kenakanlah senjata rohani, saudara sekalian. Jadi gunakan ikat pinggang kebenaran, teropong keselamatan, perisai iman, dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Saudara sekalian, ketika kita melawan setan, saudara, bukan artinya kita dengan tangan kosong. Tapi iman kamu harus benar dulu. Hidup kamu harus benar dulu. Kamu baca firman Tuhan yang benar enggak? Kamu mengerti kebenaran benar enggak? Kamu udah paham belum keselamatan kamu? Kamu datang ke gerejanya setiap minggu apa setiap setahun sekali, saudara sekalian? Kenapa, saudara? Karena waktu di dalam ibadah kita kepada Tuhan, kita itu di-refresh. Kita menyembah Tuhan, dan Tuhan itu siap memberkati hidupmu. Nah saudara sekalian, ingat kita punya kuasa untuk melawan iblis. Lalu yang kedua, saudara, tunduk kepada Allah artinya kita mendekat kepada Allah. Firman Tuhan mengatakan, ini janji Tuhan, saudara sekalian, mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita, saudara sekalian. Indah ya? Ketika kita mendekat kepada Allah, maka Allah itu akan mendekat kepada kita. Ini janji Tuhan loh, saudara sekalian. Artinya apa? Kalau misalnya sampai saat ini, saudara berpikir ya, oh kok saya kayaknya saya ini selama ini nggak mendekat kepada Tuhan ya, kok Tuhan nggak dekat sama saya? Coba kita ulang pikir lagi. Apakah kamu sudah mendekatkan dirimu kepada Tuhan? Waktu dikatakan mendekatkan diri kepada Tuhan, itu artinya adalah apa, saudara sekalian? Artinya adalah kita ingin membangun relationship yang indah bersama dengan Tuhan. Membangun relasi yang bersama dengan Tuhan. Sehingga saudara, ketika kita sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, maka hidupmu pasti akan mengalami kemenangan dan memiliki kekuatan bersama dengan Tuhan. Nah saudara, ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh study firman Tuhan, maka percayalah Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Roh Kudus itu akan berbicara di dalam hatimu, sehingga firman itu akan mengkoreksi hati kamu, membetulkan mindset kamu yang salah, sehingga kamu akan menjadi orang yang berbeda. Nah saudara sekalian, waktu kita mendekat kepada Allah, saudara, maka mari kita menyucikan hati dan tangan kita. Kenapa harus ada tangan, harus ada hati, saudara sekalian ya? Karena dua-dua ini harus sinkron. Kalau misalnya hatimu sudah dibersihkan,
tetapi tangan kamu dan tindakan kamu belum, artinya itu belum komplit. Jadi ketika kamu tunduk kepada Allah dan mendekat kepada Allah, ini adalah satu kesempatan di mana kamu mencari hidupmu, membersihkan hidupmu, hatimu, dan kelakuan kamu di hadapan Tuhan. Lalu saudara, ketika saudara sudah mengalami pertobatan, sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, sadarilah kemalangan kamu. Berduka cita dan merataplah. Artinya apa saudara sekalian? Ingatlah bahwa setiap perubahan dan pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kamu, itu adalah satu kekuatan bagi kamu supaya kamu tidak melakukan dosa itu lagi. Lalu yang terakhir saudara sekalian, rendahkanlah dirimu. Ada janji yang mengikutinya, kalau kamu merendahkan diri kamu, maka Allah akan meninggikan kamu. Nah saudara sekalian, playing in the dark. Saudara, ini kisah nyata. Saudara, ini adalah satu orkestra di Cleveland, saudara ya, satu simfoni orkestra di Cleveland, saudara sekalian. Mereka pada waktu itu memainkan satu lagu yang sangat sulit sekali. Judulnya itu adalah The Magic Flute, karya Mozart. Kalau saudara senang sama orkestra, sama simfoni, ini lagu yang sangat sulit. Jadi waktu mereka mementaskan orkestra ini, saudara sekalian, mereka itu harus memainkannya dan berlatih berbulan-bulan, saudara. Dan mereka harus melatih kuping mereka, hati mereka, pikiran mereka, itu hanya kepada satu konduktor di depan yang mengarahkan mereka. Jadi setelah latihan berbulan-bulan ini yang mereka lakukan, saudara sekalian, jadi waktu merem pun mereka bisa. Kenapa? Karena di dalam otak dan pikiran mereka, itu hanya konduktornya aja yang akan mengiringi mereka. Nah satu kali saudara sekalian, ketika mereka mulai mementaskan, tiba-tiba ada thunderstorm, ya, sehingga membuat generator dan listrik padam. Wah, para penonton itu menjadi gusar bukan? Mereka ingin menyaksikan, menjadi, wah gimana nih, nggak ada lampu, mereka bagaimana mengikuti partiturnya saudara. Tetapi ajaibnya saudara sekalian, amazingnya, mereka itu bisa mengikuti dengan baik. Mereka bisa dapat memainkan dan melakukannya dengan sangat indah saudara sekalian. Kenapa saudara? Karena hati, pikiran itu sudah ada bersama dengan konduktor. Nah saudara sekalian, kita ini hidup di dalam satu kegelapan saudara. Kita hidup tuh di dalam satu godaan yang terus menggoda kita. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan waspada dan berjaga-jagalah. Sebab iblis itu berjalan mengaum dan mengelilingi kamu. Saudara keluar dari ruangan ini, maka itu setan udah siap menerkam saudara. Tetapi saudara sekalian, jika engkau melatih hidupmu, jika engkau melatih pikiranmu, jika engkau melatih karakter kamu di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu kepada Yesus sendiri, maka saudara merempun melewati jalan ini, saudara bisa memainkan musik Tuhan. Saudara itu tidak akan mengalami kekalahan, karena Roh Kudus itu akan terus mengingatkan hidupmu. Karena hatimu tuh sudah berfokus kepada Sang Master, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Amin saudara? Nah, saudara sekalian, mari kita berdoa saudara ya. Yuk kita bangkit berdiri sebentar, mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami datang di hadapan Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menegur, mengajar, dan menguatkan kami. Siapakah kami Tuhan di hadapan-Mu? Sampai-sampai Engkau memberikan kami anugerah yang lebih. Engkau mengingini kami dengan cemburu yang sangat besar. Kami tahu bahwa Engkau mengasihani kami. Engkau sangat sayang kepada kami. Tuhan, untuk itu kami mau belajar untuk tunduk, mendekatkan hidup kami, dan kami ingin bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Engkau mengenal hati mereka masing-masing, Engkau mengerti pergaulan mereka. Mari Tuhan, Engkau tolong hidup mereka, agar mereka memiliki hidup berkemenangan selalu bersama dengan Tuhan, karena Tuhan memegang tangan dan hati mereka. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara.
Saudara sekalian, kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita. Saudara sekalian, perjamuan kudus itu adalah satu sakramen yang sangat sakral, saudara sekalian ya. Kenapa saudara sekalian? Karena waktu kita menjalani perjamuan kudus, Tuhan hadir bersama dengan kita. Nah, jadi saudara sekalian, mari kita persiapkan sikap kita, mari kita siapkan hati kita, supaya kita sungguh-sungguh bisa menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Lalu yang kedua, saudara sekalian, Nazaren percaya bahwa ketika kita melakukan perjamuan kudus itu adalah satu masa di mana kita mengenang bahwa hidupmu dan hidup saya itu sudah ditebus oleh kasih Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan perjamuan kudus ini, mari kita melakukannya dengan penuh ucapan syukur, karena Tuhan itu sayang dan memberikan anugerahnya kepada kita. Lalu yang ketiga, saudara sekalian, Nazaren menerapkan prinsip perjamuan kudus terbuka. Dalam arti, meskipun saudara bukan anggota gereja Nazaren, tetapi saudara sudah percaya Tuhan Yesus, dan saudara sudah sungguh-sungguh bertobat, maka saudara bisa mengikuti perjamuan kudus bersama ICCC. Nah, saudara sekalian, kita akan menyanyikan satu pujian, Sejauh Timur dari Barat. Biarlah dari pujian ini terus menolong dan memimpin hati kita, supaya hati kita bisa dipersiapkan untuk perjamuan kudus. Sejauh timur dari barat. Dan petugas silakan membantu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, inilah hati kami.
Kami berdiri di hadapan Tuhan dan kami akan menikmati persekutuan di dalam perjamuan kudus. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Tuhan ampuni, bersihkan dosa kami. Sehingga ketika kami mengikuti perjamuan kudus ini, kami boleh mengalami Tuhan. Kami dapat mengenang cinta kasih Tuhan untuk hidup kami yang berdosa ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, apakah di antara saudara ada yang belum menerima roti dan anggur? Kalau yang belum, silakan angkat tangan sebentar. Baik, semua sudah. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara dengan penuh ucapan syukur kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan refnya, betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Katakan, ku berterima kasih ya Tuhan. Aku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Bapa di surga, inilah kami adalah umat-Mu dan anak kesayangan-Mu. Tuhan, saat ini kami sudah bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Kami percaya ketika kami melaksanakannya, kami mengingat dan kami mengenang bahwa Yesus sayang kepada kami. Tuhan Yesus mencintai kami, Tuhan Yesus memberikan anugerah itu kepada kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan hati kami terus ditransformasikan sehingga kami boleh memiliki hidup berkemenangan bersama dengan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara sekalian.